はい、皆さん、こんにちは。ハク先生です。はい、今日は、第12課の漢字を、勉強しましょう. Hai. Oke, hari ini kita belajar kanji ya, bab 12 ya, beserta kosakata-kosakata pentingnya ya, dan penggabungan-penggabungan kanji. Kosakata penting itu disebut dengan jukugo ya, gabungan kanji yang membentuk kosakata. Oke, kali ini ada 12 kanji yang mempunyai busyu atas dan bawah ya. Busyu atas dan bawah. Kita masuk kanji pertama. Kanji ini. Cara penulisannya seperti ini. Itu dibaca taku ya. Taku. Ya. Terkadang kungyominya juga dibaca iye, tapi ini jarang ya. Jadi abaikan, cukup minasang hafal taku ya. Taku. Itu bermakna rumah atau kediaman atau tempat tinggal ya. Ya, ini contohnya. Kalau minasang sering nonton anime, mungkin dengar dengan istilah otaku ya. Otaku yang seperti ini ya, otaku. Ini otaku itu bermakna negatif, ya, mirip dengan wibu-wibu yang sekarang bermakna negatif. Itu menunjukkan seseorang yang menyukai sesuatu dengan ekstrim ya. Misalnya penggemar berat anime itu biasanya dikasih konotasi dengan otaku ya, sindiran atau ejekan. Ya. Tapi banyak juga orang yang yang bangga dirinya sebagai seorang otaku atau wibu gitu ya. Contohnya mungkin salah satu dari minasang ya. Oke, ini kanjinya otaku ya, bermakna rumah ya. Misalnya ini otaku, ini shacho ya. Shacho ini tahu artinya ya? Ya, presiden perusahaan, presiden utama ya, presiden direktur. Shacho no otaku ya. Dia pergi ke rumah shacho. Jadi kalimatnya bisa Shacho no otaku ni mairimashita. Shacho no otaku ni ikimashita. Ini sama ya, ini bentuk songkeigo dari ikimashita. Shacho no otaku ni mairimashita. Salah, ini bukan songkeigo, ini kenjogo ya, bentuk merendahkan diri. Jadi dia pergi ke rumah Shacho gitu ya. Otaku. Oke, berikutnya kosakatanya ada jutaku. Ya, jutaku itu artinya alamat ya, tempat tinggal. Kalau alamat itu jusho, kalau jutaku tuh ini ada contohnya jutaku chiiki. Ya, jutaku chiiki. Ini tempat kediaman atau komplek perumahan misalnya gitu ya. Itu disebut dengan jutaku chiiki. Ya. Contoh kalimatnya ini agak susah. Kono jutaku chiiki wa sumi kokochi ga yoi ya. Area perumahan ini nyaman ditinggali, itu maknanya. Cukup minasang hafal jutaku ini dari kanji sumu ya, sumimas. Minasang kan misalnya sering bikin kalimat di sekubung itu, misalnya watashi wa padang ni sundeimasu. Padang ni sundeimasu. Sundeimasu itu sumu itu kanjinya ini ya. Ini artinya berdiam, tinggal ya. Jadi jutaku itu gabungan dari kanji tinggal dan rumah. Jadi tinggal di rumah berarti bisa perumahan, kompleks dan lain-lain sebagainya. Oke, berikutnya kanji kedua, kanji kyaku. Ya, okyaku ya, kyaku. Ini busunya juga busu atas. Maknanya adalah tamu atau pelanggan ya. Tamu, okyaku sama, misalnya minasang sering dengar ya. Okyaku sang, okyaku sama. Oke, contohnya ini. Okyaku sama. Ini ada bartender ya, atau resepsionis atau apa ini, pelayan. Yang tamu yang duduk ini itu disebut dengan okyaku sama, okyaku sang ya. Okyaku sama. Ya, contoh kalimatnya. Okyaku sama, moshiwake arimasen ga, shoushou omachi kudasai. Ya. Mohon maaf, pelanggan yang mulia misalnya gitu ya. Tuan tamu gitu ya. Harap menunggu sebentar lagi ya. Shoushou omachi kudasai. Moshiwake arimasen ga ini adalah bentuk sangat sopan dari sumimasen ya, atau gomen nasai ya. Ini moshiwake arimasen. Okyaku sama, moshiwake arimasen ga, shoushou omachi kudasai. Di okyaku sama ya. Ingat ya. Ini kanji sama ini. Sama itu artinya ya mirip dengan sang, tapi bentuk lebih sopan atau penghormatan kepada orang lain.
Oke, berikutnya kanji ini ada kanji noru, norimas. Minasan udah belajar belum ya norimas? Belum kayaknya. Norimas dan kyaku ya. Norimas itu artinya naik ya. Noru. Misalnya bus ni noru, taksi ni noru, densha ni noru ya. Itu kanjinya kanji noru ini. Terus digabung dengan kanji kyaku. Berarti tamu yang naik. Itu artinya penumpang ya. Jokyaku. Ini jokyaku itu penumpang. Contohnya ini penumpang taksi no jokyaku ya. Atau densha no jokyaku, bus no jokyaku. Misalnya contoh kalimatnya sono jiko de takusang no jokyaku ga kega shita ya. Banyak penumpang yang terluka akibat kecelakaan ya. Ini jiko. Jiko itu artinya kecelakaan ya. Sono jiko de takusang no jokyaku ga kega shita. Oke, berikutnya ini. Goji ni nattara densha no jokyaku ga oku narimasu ne. Ini minasan kalau belajar di ya sekarang udah nggak ada mata kuliahnya, ada namanya Nihonjijo itu loh, tentang kehidupan masyarakat Jepang. Kalau di jam 5 sore itu dikenal dengan istilah rush hour ya. Rush hour. Rashu kalau bahasa Jepangnya. Itu adalah suasana ketika kereta atau bus atau jalan raya itu sangat padat ya, karena orang pada pulang semua. Itu kalau udah jam 5 densha no jokyaku ga oku narimasu ne. Kalau masuk jam 5, kalau udah jam 5, penumpang kereta itu menjadi sangat banyak ya. Oku narimasu ne. Paham ya dua kanji ini? Oke, lanjut kanji ketiga. Ini cara tulisnya ya. Itu bacanya shitsu ya. Shitsu. Shitsu ya. Artinya kamar ya atau ruangan. Ini sangat sering minasang dengar atau ucapkan karena ini kosakata sangat dasar ya, shitsu. Misalnya minasang belajar itu ini kebalik-balik. Kyoshitsu. Di atas dulu ya. Kyoshitsu. Kyoshitsu tahu ya artinya. Oke, kelas ya. Kyoshitsu itu kelasnya ada kanji oshie, oshieru dan shitsu. Ruangan tempat mengajar, berarti kelas. Ya, contohnya Kyoshitsu ni wa nannin no gakusei ga imasu. Kyoshitsu ni wa nannin no gakusei ga imasu. Dalam kelas ada beberapa orang gakusei ya. Gakusei. Itu kyoshitsu. Contoh berikutnya, kyoshitsu de nihongo o oshiete moratta. Kyoshitsu de nihongo o oshiete moratta. Kyoshitsu de nihongo o benkyou shite imasu. Misalnya gitu ya. Di kyoshitsu itu artinya kelas. Di kelas saya memperoleh pelajaran atau diajari bahasa Jepang dia. Ya, ingat ya, kyoshitsu. Berikutnya ada jimushitsu. Ya, jimushitsu. Ini kanjinya agak susah. Jimushitsu. Minasan cukup hafal aja dulu kosakatanya. Jimushitsu itu artinya kantor ya. Kantor staff ini biasanya kantor staff. Contoh kalimatnya misalnya daigaku no jimushitsu wa dochira desu ka? Ya, daigaku no jimushitsu wa dochira desu ka? Di mana ruangan kantor staff, saya kantor guru, kantor dosen, kantor TU dan lain sebagainya ya, kantor. Oke, berikutnya ada kenkyushitsu. Ini juga contoh yang agak susah ya, kenkyushitsu. Tapi ini nanti kalau misalnya minasang udah lanjut studi, misalnya S2, kayak sensei dulu waktu di Jepang, di Hiroshima itu, kita akan sering berada di kenkyushitsu ya. Kenkyushitsu itu artinya ruangan penelitian ya. Kalau anak IPA, apa namanya itu, ilmu pengetahuan alam itu, anak sains itu biasanya kenkyushitsunya seperti ini, ada tabung-tabung ini apa namanya ini, kayak gini. Dan mereka biasa pakai baju kayak gini. Itu juga kenkyushitsu, artinya ruangan penelitian atau ruangan labor. Tapi kalau kita anak sains, kita juga punya kenkyushitsu. Biasanya kenkyushitsunya mirip seperti kantor ini. Ya, nanti ada banyak buku, rak-rak buku, nanti kita melakukan penelitian di sana. Ya. Itu namanya kenkyushitsu. Ya, kenkyu itu artinya penelitian ya. Shitsu itu ruangan, berarti ruangan penelitian. Gampang kan? Nulisnya mungkin yang susah. Contohnya,
Morita sensei wa kenkyū shitsu de jikken o okonatte iru. Morita sensei wa kenkyū shitsu de jikken o okonatte iru. Ya. Tadi apa? Kenkyū shitsu, ruangan penelitian. Ya. Jikken ini nanti minasan akan sering mendengar jikken. Jikken itu artinya eksperimen. Ya. Jikken o okonatte iru. Ini mungkin minasan agak heran kenapa bacanya okonatte iru. Ya. Biasanya kan bacanya ikimas atau ite. Kalau ini artinya bukan ikimas pergi, tapi artinya adalah melaksanakan, ya. Itu kanjinya bacanya bukan iku, tapi okonau, ya. Jadi bacanya okonatte iru. Okonatte iru, okonatte iru, ya. Jadi Morita Sensei melaksanakan eksperimen di ruangan penelitian, di labor. Oke. Hai, suzukemashou. Oke, ini kanji favorit sensei, ini kanji paling gampang, ya. Kanji iye, ya, ada atap, ada babi bawahnya, ya. Kandang babi, itu artinya maknanya rumah, ya, iye. Ya, bacanya iye, bisa uchi, bisa juga, ya. Kalau onyominya biasa dibaca ka, ya. Kadang-kadang ke. Kita lihat contohnya. Oke, ini iye, artinya rumah. Berikutnya ada kazoku. Kazoku tahu ya? Kazoku artinya keluarga. Dan oya-san, ya. Kanji dai dan kanji iye. Ya, oya-san ini artinya bapak pemilik kontrakan atau bapak kos-kosan atau ibu kos. Itu bacanya oya. Ya. Oke, contoh kalimatnya adalah asta. Ashita iye ni tomodachi ga kuru. Esok iye ni tomodachi ga kuru. Besok teman saya datang ke rumah. Ya, gampang ya. Oke, kalau kazoku, ingat kanji iye dan kanji ini. Apa bacanya ya? Saya lupa nih apa bacanya. Kazoku. Kore wa watashi no kazoku no shashin desu. Kore wa watashi no kazoku no shashin desu. Ini adalah potret atau foto keluarga saya, ya. Contohnya. Berikutnya oya-san. Watashi no apato no oya-san wa yasashii ito desu. Ya, watashi no apato no oya-san wa yasashii ito desu. Bapak kosan saya orangnya ramah loh. Oke, saya.